Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Rinusia dengan NIM 2202978 ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Status Rate terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta didik sekolah menengah pertama kelas 8 pada materi relasi dan fungsi. Peserta didik terlibat aktif dalam membangun pengetahuan, termasuk dalam mengkomunikasikan ide logis dan sistematisnya. Menurut Kemendikbud tahun nomor 22 tahun 2016. Hanya, peserta didik mengalami kesulitan dalam menyampaikan ide, menjelaskan dan mengaitkan konsep dengan representasi visual. Menurut Fitriani 2022, menjelaskan peserta didik yang berkemampuan komunikasi rendah adalah mereka yang belum mampu memahami soal-soalnya. Sehingga penyebabnya adalah karena pembelajaran yang masih teach center, kurangnya interaksi antar peserta didik saat pembelajaran, yang mengakibatkan peserta didik kesulitan menyampaikan ide dan cara berpikirnya, baik secara lisan maupun tulisan. Solusi yang diberikan oleh peneliti adalah model pembelajaran kooperatif hybrid state strength. Karena menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe to status tray ini, peserta didik dapat memiliki ruang yang bebas untuk berdiskusi, menyampaikan ide, dan mendengarkan pendapat teman sebayanya. Selanjutnya, juga tipe ini menuntut peserta didik untuk bertanggung jawab dan aktif dalam mengkomunikasikan ide dan memahami penyampaian dari lawan bicaranya. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama yaitu rendahnya kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Yang kedua, proses pembelajaran yang masih teacher center. Yang ketiga, kurangnya interaksi kerjasama peserta didik dalam pembelajaran. Dan yang keempat, belum optimalnya penggunaan model pembelajaran kooperatif. Batasan yang batasan masalahnya yang dibahas pada penelitian ini adalah rendahnya kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas 8 SMP Negeri 3 Bukit Tinggi. Dengan rumusan masalahnya yaitu apakah kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe to status tray lebih baik daripada peserta didik yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran konvensional di kelas 8 SMP Negeri 3 Bukit Tinggi. Dengan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui apakah peserta didik yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe to status tray lebih baik daripada peserta didik yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran konvensional di kelas 8 SMP Negeri 3 Bukit Tinggi. Adapun manfaat penelitian ini adalah pertama bagi peneliti untuk menambah pengetahuan yang dapat diterapkan peneliti untuk terjun ke lapangan nantinya. Kemudian yang kedua, bagi peserta didik untuk memberikan kemudahan dalam memahami materi pembelajaran serta meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Dan yang ketiga, bagi pendidik, yaitu memberikan solusi alternatif dalam memilih model pembelajaran yang menunjang proses pembelajaran. Pada kajian pada kajian teori, yang pertama itu pembelajaran kooperatif, model pembelajaran kooperatif di industri dan saintifik, dan indikator kemampuan komunikasi. Penelitian penelitian yang relevan dengan judul ini adalah Pichani tahun 2021, terus tahun 2020, si tahun 2023, Sari dan Asmi tahun 2018. Kenapa berpikirnya itu pertama masalah yaitu komunikasi matematis pendidik yang masih rendah. Solusinya adalah model pembelajaran kooperatif tipe to status tray, yang mana kegiatannya yaitu berupa eh, diskusi kelompok, pertukaran informasi, dan juga presentasi. Akibatnya, terjadi aktivitas komunikasi matematis antar peserta didik yang menghasilkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang meningkat. Hipotesis dari penelitian ini adalah kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang belajar dengan menggunakan model two-state-to-three lebih baik daripada kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang belajar dengan model pembelajaran langsung pada peserta didik SMP Negeri 3 Bukit Tinggi kelas 8. Selanjutnya, pada metodologi penelitian, yang pertama yaitu
Jenis penelitiannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu atau kuasi eksperimental. Sedangkan rancangan penelitiannya menggunakan non-equivalent control group design, yang dimana menggunakan pretest dan juga posttest. Populasi penelitiannya yaitu pada peserta didik kelas 81, 82, dan 83 dengan jumlah peserta didik yaitu 108 orang. Sampel penelitiannya itu dengan menggunakan teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling. Di sini variabel penelitiannya yang pertama itu variabel bebas, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe two-state terhadap pada kelas eksperimen dan pembelajaran langsung pada kelas kontrol. Kemudian variabel berikutnya adalah kemampuan komunikasi matematis peserta didik SMP Negeri 3 Bukit Tinggi pada kelas 8. Untuk jenis datanya, penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data ini dapat dianalisis karena data ini dapat dianalisis secara statistik, mengetahui pengaruh model two-state terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Yang mana sumber datanya yaitu pertama data primer, berasal dari hasil tes pretest dan posttest, kemudian lembar hasil observasi yang dilakukan oleh pendidik. Kemudian data sekunder, yang mana itu pertama daftar nama jumlah peserta didik SMP Negeri 3 Bukit Tinggi kelas 8 pelajaran 2025-2026. Kemudian hasil dokumentasi pembelajarannya, yang mana instrumen penelitian yang digunakan adalah kemampuan komunikasi matematis dan juga menggunakan lembar observasi aktivitas komunikasi matematis peserta didik. Dengan menggunakan teknik analisis data, yaitu untuk menghitung skor kemampuan komunikasi matematis peserta didik dan menganalisis data dari hasil tes kemampuan komunikasi analisis peserta didik. Yang pertama adalah uji normalitas dengan menggunakan uji Anderson-Darling, kemudian uji homogenitas varian dengan menggunakan uji F, dan uji hipotesis penelitian, yang mana jika penelitian tersebut berdistribusi normal dan homogen, maka menggunakan uji T. Dan jika data berdistribusi normal, tetapi tidak homogen, menggunakan uji T aksen. Dan jika tidak berdistribusi normal, maka menggunakan uji Mann-Whitney. Sekian hasil presentasi saya mengenai proposal penelitian saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.